Spoiler Tales of Herding Gods, episode 71. Kembali lagi dengan gua Lidong, mari kita bahas. Cerita berlanjut, putra mahkota menyipitkan mata. Ini memang tampak seperti kitab Wuzun Loluo, tapi kenapa dia menampar pantatnya sendiri? Apakah ini mantra aneh dari Istana Emas Lolan? Adipati Wei menyipitkan mata saat melihat Kinmu kembali ke wujud normalnya. Tatapannya melayang ke arah kediaman guru besar kekaisaran. Teknik itu, guru kekaisaran juga pernah memakainya. Aku pernah melihatnya berubah seperti itu. Alisnya berkerut. Orang tua dingin itu belum juga muncul. Jangan-jangan 100 wanita istana yang dihadiahkan kaisar sudah menguras tenaganya. Di sisi lain, Sun Nantuo diliputi keraguan. Apakah Ban Gongchuo benar-benar murid Istana Emas Lolan? Istana Emas Lolan adalah tanah suci terbesar di luar perbatasan. Mereka menyebut diri penyihir. Jalan kultivasi mereka menyimpang, memurnikan jiwa, membentuk ulang raga, hingga wujud mereka bukan lagi dewa, bukan manusia, bukan pula iblis. Keadaan yang baru saja diperlihatkan Qinmu, itu adalah apoteosis. Di alam 5 elemen, mereka yang mampu mencapai tahap itu sangat jarang. Bahkan guru kekaisaran Yankang pernah mengeluh bahwa Akademi Agung menahan ajaran terdalam. Bukan karena tak mau mengajar, tetapi karena hanya segelintir di perguruan tinggi kekaisaran yang benar-benar mampu menyempurnakan apoteosis di alam 5 elemen. Namun, apoteosis Kinmu berbeda. Ia memadukan apoteosis fisik, apoteosis ki asal, dan tanda-tanda apoteosis jiwa ilahi sekaligus. Auranya berubah drastis, liar, agung, dan tak terukur. Beberapa saat lalu, wujud dewa apinya menumbuhkan mata sapi ketiga di antara alis. Sinar api dao melesat dan memenggal kepala biksu itu. Itu bukan sekadar teknik. Itu kemampuan ilahi yang lahir dari penyatuan tubuh, ki, dan jiwa. Seorang kultivator biasa di alam 5 elemen. Bahkan setelah mencapai apoteosis, mustahil meniru metode seperti itu. Bahkan guru kekaisaran pun sulit memahaminya. Sun Nantuo dan putra mahkota Yankang menganggapnya sebagai wujud sesat dari kitab suci Wuzun Loluo. Kuat, aneh, dan berbahaya. Sekretaris Agung Sun, ujar Adipati Wei dengan nada mengejek, banyak muridmu telah tewas. Tidak turun tangan sendiri? Ia tersenyum tipis. Kau harus mengalahkan orang kasar itu dan mengembalikan martabat kuil Nantuo. Murid-muridmu sudah melepaskan kemampuan ilahi alam 6 harmoni, namun tetap dipenggal oleh kultivator 5 elemen. Penghinaan ini lengkap sudah. Mata Sun Nantuo berkilat. Ia tak menjawab. Ia tahu betul, lidah Adipati Wei mampu memutar langit. Sekali terpancing, ia akan dipaksa bertarung. Dan pada alam yang sama, ia tak yakin akan menang. Ia telah menguasai 1000 bentuk segel seni Zen, tak tergoyahkan harta roh. Namun menghadapi orang barbar itu pada tingkat setara, bahkan ia ragu. Jika ia membuka alam 6 harmoni, Adipati Wei akan berteriak ke seluruh ibu kota. Aibnya akan terbongkar. Putra mahkota Yankang berbisik pelan, Guru besar, saya memiliki beberapa ahli yang bisa membantu. Sun Nantuo menggeleng, tatapannya melihat sekitar. Aku ingin tahu di mana pelindungnya. Pelindung? Putra mahkota terkejut. Setiap orang yang menghalangi gerbang pasti memiliki pelindung. Tatapannya menajam. Orang barbar ini berani datang sendiri? Mustahil. Pasti ada ahli setingkat pemimpin sekte di sekitarnya. Temukan, bunuh. Hanya itu cara memulihkan wajah kuil Nantuo. Hidup atau mati Kinmu tidak penting. Yang penting, darah pelindungnya. Qinmu berdiri di luar istana sisi Nantuo. Lebih dari selusin biksu telah tumbang di tangannya. Sisanya marah, tetapi tak seorang pun berani melangkah maju. Sun Nantuo mendongak ke arah pagoda 1000 panji. Berabad lalu Istana Emas Lolan mencuri harta kuil kami. Hari ini kau membawanya ke gerbang kami. Siapa yang memberimu keberanian? Qinmu menggeleng. Aku hanya menjualnya kepada yang ditakdirkan. Jika ingin merebutnya, kalahkan aku. Jika tidak mampu, jangan ganggu perdaganganku. Putra mahkota maju sambil tersenyum. Karena kau menjualnya, pasti ada harga. Sebutkan. Qinmu menatapnya datar. Tentu ada harga. Semua biksu menegang. 100 kapal menara lengkap dengan tabib dan murid. 200 kereta awan. Tak perlu prajurit emas. Di luar perbatasan, raksasa kami sudah cukup. Wajah putra mahkota berubah dingin. Kau mempermainkanku? Kapal menara dan kereta awan adalah aset militer kerajaan Yankang.
memberikannya sama saja dengan pengkhianatan. Chinmu tenang. Jika tak mampu membayar, jangan halangi bisnisku. Ia menutup mata. Aku tinggal 3 hari. Jika tak ada yang bisa mengalahkanku, aku akan kembali keluar perbatasan. 3 hari. Sun Nantuo menyipit. Cukup waktu untuk menemukan pelindung itu. Malam turun. Lampion menyala di seluruh ibu kota. Pasar malam memekar seperti lautan cahaya. Adipati Wei mengajak Wei Yong berkeliling. Gadis-gadis bangsawan mengipasi wajah, bersembunyi malu di balik sutra. Para pemuda mencuri pandang. Saat melewati istana Sisi Nantuo, Ban Gongcho sudah tak ada di gerbang. Biksu-biksu berlarian keluar. Orang barbar itu menyelinap pergi saat festival. Kami membuntutinya. Sun Nantuo memimpin mereka. Serang di luar kota. Mata Adipati Wei berbinar. Menarik. Di dalam kota tak boleh berdarah. Di luar tembok tak ada hukum. Mereka mengikuti. 10 li di luar kota berdiri benteng kayu. Di atas gerbangnya terukir papan merah. Kunjungan Guru Suci. Jantung Adipati Wei berdegup. Ia pernah melihat tulisan itu sebelumnya saat pemimpin sekte iblis surgawi terdahulu, Li Tianqing, berkunjung ke sebuah istana. Bagi sekte itu, pemimpin mereka adalah Guru Suci. Pasar ini milik mereka. 2 penjaga tua muncul. Yang mulia, mohon berhenti. Tiba-tiba, raungan mengguncang bumi. Pedagang dan pengunjung berubah menjadi pembunuh. Pedang berkelebat, kepala biksu beterbangan, darah menghujani malam. Dalam sekejap, semua biksu di sekitar Sun Nantuo kehilangan kepala. Sun Nantuo meraung, wujud Buddha 1000 lengan, setinggi 100 zang muncul. 1000 artefak ajaib bersinar di tangannya. 20 tetua menyerbu. Ledakan mengguncang langit. Patung Buddha raksasa itu hancur berkeping-keping. Dan secepat badai datang, pasar kembali normal. Mayat diseret, tanah disiram air sungai, tawa kembali terdengar. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Seseorang berbisik lirih, kunjungan Guru Suci. Adipati Wei gemetar. Ayo pergi sebelum kita melihat wajah Raja Iblis. Tiba-tiba Wei Yong melambaikan tangan ke arah alun-alun. Saudara Qin, apa yang kau lakukan di sini? Di dalam benteng kayu yang diterangi cahaya api, Qinmu berbalik. Tatapannya bertemu Wei Yong. Sedikit terkejut, lalu senyum hangat terukir di wajahnya. Jadi ini kakak Wei dan Adipati Wei. Mengapa berdiri di luar? Masuklah. Wei Yong mengedip panik. Keluar, cepat keluar. Aku harus bicara denganmu. Sesuatu besar terjadi di Imperial College. Dalam hatinya bergemuruh. Saudara Qin pasti tidak tahu tempat ini adalah sarang sekte iblis surgawi yang sedang membalas dendam. Mereka bahkan membunuh Sun Nantuo, tokoh setingkat master sekte, dalam satu serangan. Jika dia terjebak di sini, habis sudah. Adipati Wei melihat 2 lelaki tua di gerbang menghalangi jalan keluar. Urat di pelipisnya menonjol. Bocah Wei Yong ini lebih pembuat onar dariku. Sekarang bahkan ingin kabur pun mustahil. Qinmu mengangkat tangan. Wanita tua di belakang Adipati Wei segera maju. Qinmu membisikkan beberapa patah kata. Wanita itu kembali sambil menyeringai. Adipati, Tuan Muda Wei, silakan masuk dan duduk. Adipati Wei menatap Qinmu dalam-dalam. Ia menarik napas panjang. Masuk. Benteng itu jelas baru dibangun. Aroma kayu segar masih memenuhi udara. Mereka berjalan ke tengah. Adipati Wei berbisik. Yonger, apa hubunganmu dengan Qinmu? Persahabatan hidup dan mati, jawab Wei Yong tanpa ragu. Dia menyelamatkanku saat gerbang penjinak naga menyerang perahu para cendekia. Adipati Wei memijat pelipisnya. Kau pernah menyelamatkannya? Wei Yong menggeleng. Kalau begitu, itu bukan persahabatan hidup dan mati. Itu utang sepihak. Ia menelan ludah. Semoga kenalanku dengan Li Tianqing masih ada artinya. Mereka tiba di sebuah panggung kayu setinggi 1 kaki, lebar 3 zang. Ratusan anggota sekte iblis surgawi duduk rapi di bawahnya. Wanita tua tadi terkekeh. Adipati, Tuan Muda Wei, silakan duduk. Tanahnya baru saja dipel. Wei Yong menunduk. Beberapa noda merah tua masih samar terlihat. Aku harap tidak ada kepala yang tertinggal, gumamnya. Adipati Wei menegang. Dalam satu pertempuran, mereka memusnahkan istana Nantuo dan membunuh Sun Nantuo. Jika mereka ingin membunuh kami, mungkin tak butuh waktu 1 tarikan napas. Di bawah panggung, ratusan orang duduk tegak. Diam, menunggu. Wei Yong melihat Qinmu di kejauhan dan melambaikan tangan. Kakak Qin ke sini. Adipati Wei ingin menyumpal mulutnya dengan kaos kaki bau. Untungnya, tak seorang pun menoleh. Qinmu tersenyum pada Wei Yong. Lalu, ia mengangkat jubahnya dan melangkah naik ke panggung. Wei Yong tersentak. Jangan naik,
Itu tempat guru suci mereka. Diam, bentak Adipati Wei. Chinmu berbalik. Seluruh anggota sekte berdiri serempak dan membungkuk dalam satu suara. Salam pemimpin sekte guru suci. Wei Yong membeku. Adipati Wei menghela napas panjang. Aku sudah merasa Ban Gongchuo bermasalah. Penyihir Luo Jing juga aneh. Sekarang jelas. Guru suci sekte iblis surgawi sendiri yang datang. Mereka benar-benar berani memilih seorang pemuda sebagai pemimpin sekte. Di atas panggung, Chinmu duduk tenang. Siapa yang menguasai teknik pencarian dan penarikan jiwa? Seorang wanita bangkit. Guru suci, saya memiliki sedikit kemampuan. Chinmu mengangguk. Ia mengaktifkan teknik pembimbing jiwa. Di belakangnya, sebuah gerbang suram terbuka. Kabut hitam mengepul, meredupkan cahaya minyak. Di dalam kabut, jiwa Sunantuo dan para biksu berdiri kaku. Cari semua kaki tangannya. Siapa yang bersekongkol mencelakai dua raja langit kita? Sesuai perintah, ketua aula wanita mengangkat cermin berkilau. Cahaya menembus jiwa Sunantuo. Adegan demi adegan terputar mundur. Pengepungan Raja Langit Lu. Yun Boshan, Ting Yanjuan, Kui Mingji, He Chengqiu. Pelindung kanan Xue Bie mencatat dengan tenang. Dan putra mahkota Ling Yuxia dari Yankang. Suasana menegang. Chinmu mengangguk. Catat semuanya, cari kesempatan untuk mengantar mereka pergi. Tangan Xue Bie bergerak tanpa ragu. Jantung Adipati Wei bergetar. Itu putra mahkota negara Yankang. Namun ia tak berani bersuara. Sekte iblis surgawi telah berdiri jauh sebelum kejayaan Yankang. Mereka menyaksikan dinasti runtuh dan negara hancur. Kematian satu raja langit bagi mereka bukan sekadar kehilangan. Itu penghinaan. Cermin terus berputar. Nama guru Ruopiao muncul. Catat juga, kata Chinmu. Tahun baru hampir tiba. Biarkan mereka menikmati makan malam terakhir mereka. Sun Nantuo sudah mati, istana Nantuo hancur, tapi kuil Nantuo masih berdiri. Ratakan, jangan tinggalkan jejak. Para tetua pelindung menjawab serempak. Adipati Wei diam-diam menghela napas lega. Pemimpin muda ini tidak gegabah, satu demi satu, tanpa suara, tanpa jejak. Sun Nantuo dipancing keluar dengan artefak kuil Nantuo. Dibunuh di luar kota. Rapi. Sempurna. Chinmu menoleh pada Wei Yong dan Adipati Wei. Ia tersenyum. Adipati, suaramu sangat keras. Adipati Wei tertawa kaku. Pemimpin sekte, suaraku memang besar. Aku tahu, jawab Chinmu ringan. Jika kau berteriak, seluruh ibu kota bisa mendengar. Menurutmu metode sekte suci kita bersih? Jantung Adipati Wei berdebar. Ia tahu, mereka bisa dibungkam sebelum sempat menjerit. Aku dulu dekat dengan Li Tianqing, serunya. Chinmu melirik Xue Bie. Mantan pemimpin sekte memang bertemu beberapa kali. Tidak terlalu dekat. Wajah Adipati Wei menghitam. Chinmu berbicara tenang. Sekte kita kehilangan dua raja langit. Dua posisi kosong. Adipati berasal dari keluarga bangsawan, tidak terikat sekte manapun. Menjadi Raja Langit penjaga sekte suci. Seharusnya tidak masalah. Adipati Wei melihat 20 ahli yang tadi membunuh Sun Nantua berdiri tak jauh darinya. Ia tertawa kering. Aku pejabat istana, sibuk. Tenang, kata Chinmu lembut. Hanya gelar. Saat damai, kau bebas. Bahkan aku jarang turun tangan. Jika tak mau, bersumpahlah untuk diam dan kau boleh pergi. Dunia terlalu salah paham pada sekte suci kita. Mengira kita iblis haus darah. Ia tertawa ringan. Di bawah panggung, tawa serempak terdengar. Dingin. Aku bersedia, jawab Adipati Wei cepat. Wei Yong membuka mulut. Adipati, diam. Reputasiku hancur karena teriakanmu. Wei Yong cemberut. Mereka bilang kita boleh pergi. Kenapa harus bergabung? Kakak Chin baik, bukan orang jahat. Adipati Wei menatapnya. Jika dia bukan orang jahat, bagaimana mungkin dia jadi pemimpin sekte iblis? Chinmu terbatuk pelan. Raja Langit Wei, kami menyebut diri sekte suci langit, bukan sekte iblis. Dan aku bukan pemimpin sekte iblis, tapi pemimpin sekte suci. Harap diingat. Wei Yong langsung bersinar. Raja Langit terdengar jauh lebih hebat daripada Adipati. Kakak Chin, carikan aku jabatan juga. Adipati Wei menatap tajam Wei Yong. Bocah gemuk itu benar-benar pecinta keramaian. Rela mendorong ayahnya sendiri ke dalam kobaran api. Lalu meloncat masuk untuk menyelamatkannya. Sia-sia. Chinmu menoleh ringan. Raja Surgawi Yu, Raja Surgawi Shi, jelaskan aturan sekte suci kita kepada Raja Surgawi Wei. Tatapannya menyapu sekeliling. Runtuhkan tempat ini, jangan tinggalkan jejak. Wei Yong dan Adipati Wei refleks berdiri. Bayangan berkelebat. Dalam satu tarikan napas, benteng kayu itu rata dengan tanah. Papan, pilar, balok,
Semuanya ditumpuk rapi. Tak ada serpihan, tak ada debu berhamburan. Panci besi, rak minyak, penyangga, tersusun seperti tak pernah dipakai. Beberapa kepala aula membentangkan panji besar. Sekali kibas, tumpukan kayu lenyap. Panji lain menyapu jenazah para biksu istana Sisinantuo. Saat kain terangkat, tubuh-tubuh itu telah hilang. Beberapa kepala aula mengeruk tanah, mengangkat lapisan atas lebih dari 10 mu, lalu membuangnya ke sungai Tu agar hanyut bersama arus musim dingin. Dalam sekejap, tak ada tanda pasar malam pernah berdiri di sini. Chinmu berkata tenang, "Bubar." Ratusan kepala aula dan pelindung membungkuk. Sebagian melesat di atas panji, sebagian larut ke dalam bayangan, sebagian memukul gendang bunga sambil menghilang, yang lain mendorong gerobak roda satu dan lenyap dalam gelap. Hanya tersisa Kinmu, Wei Yong, Adipati Wei, serta dua Raja Langit. Di kejauhan, lampion pasar malam di luar gerbang kota masih berkelap-kelip. Chinmu berbalik dan pergi. Adipati Wei baru saja diangkat menjadi Raja Langit. Yu dan Shi harus menjelaskan aturan sekte suci agar tak terjadi kesalahan fatal. Chinmu berjalan santai. Ia berhenti sesekali, menatap cahaya lampion, mendengar tawa para cendekia, melihat para wanita anggun berjalan perlahan di bawah cahaya emas. Para sastrawan memamerkan kecerdasan. Para praktisi bela diri memamerkan kemampuan ilahi. Tawa lembut bertebaran. Ibu kota ini benar-benar hidup. Salju selembut bulu angsa mulai turun. Kristal putih menempel di bahu orang-orang. Banyak yang mendongak kagum. Salju yang indah. Cahaya lampu membuat serpihan itu berkilau lebih terang. Gadis-gadis mengulurkan telapak tangan, menangkap dingin yang jatuh dari langit. Kerumunan bukannya berkurang, malah semakin padat. Salju turun. Tahun baru semakin dekat. Akademi Agung akan segera libur. Entah nenek dan yang lain sudah kembali ke desa atau belum. Aroma kuah panas mengepul dari kios-kios. Chinmu duduk di warung mie. 2 mangkuk mie saozi, tambah minyak cabai. Segera, 2 mangkuk besar datang. Permukaannya merah menyala oleh minyak cabai. Daging babi cincang, 7 bagian tanpa lemak, 3 bagian lemak, mengapung bersama bawang putih cincang. Chinmu menyeruput. Pedasnya membakar, hangatnya menyebar. Seharian ia hampir tak makan. Sebuah suara tertawa keras. "Adik Chin, akhirnya kutemukan kau. Kau janji membuatkanku kapal berbadan besi. Jangan kabur. 4 mangkuk saozi, pedas. Dia yang bayar." Chinmu mendongak dan tersenyum tipis. "Fan Yun Xiao, apa yang membawamu ke ibu kota?" Pria bermata bekas luka itu mendesah panjang. "Jangan tanya. Kapalku hancur di udara. Hampir semua penumpang mati. Aku menyelamatkan mereka sebelum jatuh, tapi tak bisa mengantar sampai tujuan. Rugi besar. Aku mencarimu di Akademi Agung. Tak ketemu. Ternyata kau di sini. Buatkan kapal besi. Dunia sudah damai. Waktunya aku kembali berbisnis." Chinmu menatapnya. Damai? Artinya bandit itu kembali merampok. Besi mendalam, tembaga mendalam, uang? Ada. Bahkan cetak biru kapal menara. Kusogok petugas galangan. Chinmu mengangguk. "Selesaikan sebelum akademi libur. Besok ke pabrik pengawasan Hukou." Ia melempar 1 koin dafeng ke pemilik kios. "Pak, tak ada uang receh. 6 mangkuk cuma 30 koin tembaga." "Simpan saja." Ia pergi. Fan Yungxiao menatap koin itu dan bersiul. Keesokan hari. Pabrik pengawasan Hukou di sungai itu penuh aktivitas. Api sejati melebur besi mendalam. Air sejati mendinginkan logam. Palu berdering, mesin pres menderu, Cipedang mengukir kayu. Fan membawa Chinmu ke sebuah bengkel luas, cukup untuk 6 kapal menara. Petugas menggerutu. 10 hari, setelah itu disegel. Fan menyelipkan dompet. 10 hari cukup. Petugas menimbangnya, lalu pergi. Fan menoleh gugup. "Saudara Chin, cukup?" Chinmu memeriksa cetak biru, membuat belasan perubahan. "Sendirian sulit. Aku butuh bantuan. 10 hari ke depan, tak seorang pun boleh masuk. Jika masuk, tanggung sendiri akibatnya." Fan mengangguk cepat. Roh rubah dipanggil. "Undang aula karya surgawi dan aula prajin. Gunakan panji teleportasi." Tak lama, 2 panji besar terbuka. 100 anggota berdiri di bawah masing-masing. Kepala aula memeriksa cetak biru. 10 hari, jika kedua aula bergabung, 5 kapal menara. Chinmu terdiam. 5? Bahan kami cukup. Mata Chinmu berbinar. Tempa 5. 5 hari berlalu. Dentang logam tak pernah berhenti. Fan Yungxiao datang berkali-kali.
tapi tak berani masuk. Salju turun tebal. 2 hari sebelum waktunya, ia tak tahan. Mengintip sebentar tak masalah. Pintu didorong pelan. Tepat di depannya, Dewa Iblis berlengan 8 dan berwajah 4 mencengkeram lehernya. Berani mengintip? Aku, Fan Yunxiao. 200 anggota sekte suci menoleh serempak. Wajah Fan memucat. Sekte Iblis Surgawi, aku tak lihat apa-apa, aku buta. Chinmu berjalan mendekat dari tungku. Kubilang jangan masuk. Ia mengangkat 2 jari. Ada 2 jalan, kau tahu artinya. Fan Yunxiao tak ragu. Aku bergabung. Raja Iblis Dutian melepaskannya. Chinmu tertawa. Mulai hari ini kita saudara. Di villa pribadi Putra Mahkota. Seorang cendekiawan berlutut. Yang mulia, Sun Nantuo telah tewas. Tak ada satupun biksu tersisa di istana Nantuo. Kuil Nantuo di prefektur Fengyu juga diratakan. Kaisar murka, tapi tak ada jejak pelaku. Mereka menyebut istana emas Loulan. Setelah tahun baru, pasukan akan dikirim melewati celah gunung. Mata Putra Mahkota Yankang menyipit. Tak ada jejak, atau ayah memang tak ingin menemukannya. Ia berbalik dingin. Ini pasti sekte iblis surgawi. Setelah kehilangan 2 raja surgawi, mereka membalas padaku. Ia menyilangkan tangan di belakang punggung. Pergi ke kuil Guntur Agung. Minta audiensi dengan Tathagata tua. Suaranya tajam seperti pedang. Kuil Nantuo adalah sekte Buddha. Tathagata tua tak akan diam. Ia tak menyukai ayah dan guru negara. Ia akan mendukungku. Matanya berkilat. Aku akan membunuh 1 orang untuk memperingatkan 100. Jiang Hu harus tahu, menyentuh orang-orangku berarti mencari kehancuran. Oke guys, segitu aja untuk spoilernya. Thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Bye-bye.